Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Rafi, Diaul Haq, dan saya Sabina Afifah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keputusan investasi modal atau capital budgeting. Kemudian silahkan. Yang pertama, keputusan investasi modal. Hal penting dalam keputusan investasi modal, yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penetapan tujuan dan prioritas. Yang ketiga, pendanaan. Dan yang terakhir, akibat jangka panjang. Keputusan investasi modal penting karena menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko jangka panjang, serta mempengaruhi perusahaan di masa depan. Yang selanjutnya, keputusan investasi modal. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, dana. Yang kedua, jangka waktu investasi, jangka pendek dan jangka panjang. Yang nomor 3, metode penelitian, investasi, PV, dan NPV. Dan yang terakhir, harapan dari investasi menghasilkan laba, investasi tidak menghasilkan laba. Yang materi selanjutnya, jenis proyek capital budgeting, proyek independen, proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lain. Selanjutnya, proyek saling inklusif, proyek yang tidak diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Metode pendekatan pengambilan keputusan investasi modal. Yang pertama, modal non-diskonto, mengabaikan nilai waktu dan uang. Yang nomor 2, model diskonto, mempertimbangkan nilai waktu dan uang secara eksplisit. Kemudian di sini contoh akan diajukan oleh saudari Sabrina. Ya, terima kasih. Kemudian contoh dari investasi yang pertama, proyek independen, contohnya yaitu keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Yang kedua, contoh proyek mutuali eksklusif, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau akan menggantikan dengan mesin yang terotomatis. Kemudian yang model non-diskonto. Model non-diskonto ada dua, yaitu yang pertama payback period, dan yang kedua accounting rate of return. Accounting rate payback period adalah metode penanaman modal dengan mempertimbangkan jangka waktu pengembalian. Dengan asumsi nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Kemudian yang kedua, accounting rate of return atau ARR, disingkat dengan ARR, dengan asumsi laba rata-rata dibagi investasi rata-rata atau investasi awal dikali dengan 100%. Kemudian payback period. Payback period memiliki kelemahan, yaitu yang pertama tidak memperhitungkan nilai waktu uang, yang kedua metode ini mengabaikan arus kas yang diperkirakan akan terjadi setelah metode pengembalian, dan kelebihannya yaitu sederhana karena mudah untuk dihitung dan dipahami, yang kedua dapat digunakan untuk memilih investasi yang akan menghasilkan pengembalian yang cepat, memungkinkan perusahaan dalam menentukan lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali investasi awal. Metode yang keempat, metode yang digunakan secara luas dan jelas, dan metode ini juga merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode berdasarkan perasaan, pengalaman, dan intuisi. Yang terakhir yaitu metode yang digunakan secara luas dan jelas, dan metode ini juga merupakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode berdasarkan perasaan, pengalaman, dan atau intuisi. Accounting rate of return. Kelemahannya yaitu yang pertama, mohon maaf, kenapa? Oh ya udah, ya mungkin saya jelek ya di sini. Kelemahannya yaitu sulit untuk dihitung dan dipahami. Yang kedua, manajemen harus menentukan tingkat diskonto yang akan digunakan. Kemudian ya kelebihannya ada 4. Yang pertama, mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, mempertimbangkan aliran kas selama umur proyek. Yang ketiga, memungkinkan tingkat diskonto yang berbeda selama umur proyek. Yang keempat, memiliki kriteria dalam penggunaan. Contoh soal dari payback period.
Perusahaan sumber sukses ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produk. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 220 juta, sedangkan keuntungan bersih kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 55 juta per tahun. Lantas, rencana investasi pada pembelian mesin produksi dengan payback period memerlukan waktu berapa lama? Jawabannya adalah diketahui total dana investasi 220 juta dan kas masuk bersih 55 juta. Dengan asumsi total dana investasi dibagi kas masuk bersih. Dihasilkan 220 juta dibagi dengan 55 juta. Dan hasilnya adalah 4 tahun. Maka payback period yang dibutuhkan agar mesin produksi yang diinvestasikan dapat kembali dalam waktu 4 tahun. Cara menghitung accounting rate of return menjadi bentuk pengambilan keputusan investasi modal jangka panjang. Cara menghitung accounting rate of return bertujuan agar laba akuntansi dapat digunakan mencari keputusan investasi. Kriteria diterima atau ditolaknya proyek investasi berdasarkan ARR adalah rata-rata laba selama satu periode, tingkat bunga 10%. Ada contoh dari ARR, yaitu sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 40.000 dengan umur penggunaan 5 tahun. Keuntungan neto setelah pajak setiap tahun adalah berturut-turut adalah 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, dan 4.000. Berapa accounting rate of return? Jawabannya adalah jumlah dari 8.000 ditambah 7.000 ditambah 6.000 ditambah 5.000 ditambah 4.000, hasilnya 30.000, kemudian 30.000 dibagi dengan 40.000 dan dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 75%. Kemudian, dari perhitungan ARR didapat 75% lebih besar dari bunga, maka sebaiknya usulan proyek ini diterima. Kemudian kita masih membahas dengan accounting rate of return atau tingkat pengembalian akuntansi. Mengukur pengembalian suatu proyek dalam kerangka laba bukan arus kas proyek. Asumsi dari ARR adalah tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Contoh dari accounting rate of return. Tingkat pengembalian akuntansi. Contohnya, investasi awal $100.000 untuk investasi 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Arus kasnya adalah 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Kemudian kita cari arus kas rata-rata, yaitu 30.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 30.000 ditambah 50.000, kemudian dibagi dengan 5, dan hasilnya adalah 36.000. Kemudian kita cari penyusunan rata-rata. Penyusunan rata-rata didapat dari $100 investasi awal dibagi dengan 5 tahun. Dihasilkan adalah 20.000. Kemudian laba bersih rata-rata. Asumsinya adalah arus kas rata-rata dikurangin penyusutan rata-rata, yaitu 36.000 dari arus kas rata-rata, kemudian dikurangi dengan 20.000 penyusutan rata-rata. Hasilnya adalah 16.000. Kemudian tingkat pengembalian akuntansi atau ARR-nya didapat dari 16.000 dibagi dengan 100.000. Hasilnya adalah 32%. Ya, ini rumusnya. Kemudian ke model diskonto. Model diskonto menggunakan arus kas yang didiskontokan, di mana arus kas masa depan dinyatakan dalam nilai sekarang. Menghitung nilai uang pada saat sekarang untuk sejumlah uang yang diterima di masa yang akan datang. Model diskonto ada dua jenisnya, yaitu net present value dan present value. Baik, model diskonto. Internal rate of return atau merupakan suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Net present value atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Tingkat pengembalian harus ditentukan. Tingkat pengembalian yang diperlukan adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima, minimum acceptable rate of return. Hal ini juga disebut sebagai discount rate, handle rate, dan biaya modal.
Kelemahan dari internal rate of return adalah metode ini menggunakan nilai waktu uang, mempertimbangkan arus kas selama umur proyek, dan yang ketiga, tingkat pengembalian internal lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan dengan nilai sekarang bersih maupun indeks nilai sekarang bersih. Proyek alternatif yang memerlukan pengeluaran kas awal yang berbeda dan memiliki umur yang berbeda pula dapat diurutkan secara logis sesuai dengan tingkat pengembalian internalnya masing-masing. Kelemahannya yaitu metode ini terlalu sulit untuk dihitung dan dipahami. Kemudian present value, kelemahannya NPV adalah sulit untuk dihitung dan dipahami. Yang kedua, manajemen harus menentukan tingkat diskonto yang akan digunakan. Kelebihan dari NPV yaitu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, mempertimbangkan aliran kas selama umur proyek. Yang ketiga, memungkinkan tingkat diskonto yang berbeda selama umur proyek. Dan yang keempat, memiliki kriteria dalam penggunaan. Contoh soal dari present value. Ya, present value adalah menghitung nilai sekarang dari suatu deret angsuran seragam di masa yang akan datang dan suatu jumlah tunggal pada akhir periode pada suatu tingkat bunga. Rumusnya adalah present value sama dengan future value dibagi 1 tambah suku bunga dikali dengan waktu. Contohnya adalah beberapa laman dari uang 10 juta yang baru kita terima 5 tahun mendatang dengan dasar suku bunga yang sama 15%. Dengan hasilnya 10 juta dibagi 1 tambah 0,15 kali 5, kemudian 10 juta dibagi 1 tambah 15, 1 dibagi 1,15 kali 5, 10 juta bagi 2,011357 dan 4 dan hasilnya adalah 4.971.767 rupiah. Net present value mengukur profitabilitas suatu investasi. Dengan menggunakan metode ini, maka harus menentukan tingkat pengembalian yang diminta atau tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Tingkat pengembalian yang diminta tersebut juga tingkat diskonto, tingkat rintangan, tingkat batas biaya modal. Maka metode NPV yaitu harus ditentukan nilai sekarang dari setiap arus kas masuk dan keluar yang didiskontokan pada investasi dan jumlahnya arus kas yang didiskontokan, hasilnya disebut NPV proyek. Jika NPV-nya 0, maka arus kas investasi cukup membayar modalnya. Jika NPV-nya lebih dari 0, maka peningkatan nilai perusahaan atau atas suatu investasi. Jika NPV-nya di bawah 0, investasi menghasilkan kerugian. Investasi dihitung dengan asumsi arus kas kali faktor diskonto. Contoh soal NPV. Yang pertama, contoh 1. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 50 juta rupiah selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Perkiraan arus kas atau cash flow setiap tahunnya sebagai berikut. Tahun pertama 17.500.000 rupiah, tahun kedua 19 juta rupiah, tahun ketiga 20.500.000 rupiah, tahun keempat 22 juta rupiah, tahun kelima 24.500.000 rupiah. Hitunglah keuntungan perusahaan dengan analisis NPV, yaitu didapatkan 1 tahunnya 17.500.000 rupiah, kemudian interest rate 0,833, interest rate atau suku bunga didapat dari asumsi 1 tambah suku bunga dikali dengan waktu ya. Jadi hasilnya didapat dari 0,833. Kemudian present value-nya adalah 14.577.500 rupiah. Baik, saya lanjutkan. Cash flow tahun kedua 19 juta, interestnya 0,694. Mohon maaf, azan sebentar.